Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 dengan anggota saya sendiri, Olga Omala Algani, NPM 11011020051, dan juga rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sarah Faizura Hairunisa dengan NPM 11011102063. Perkenalkan, nama saya Jonathan Matthew dengan NPM 1101102026. Perkenalkan, nama saya Prasetya Agung Nugraha dengan NPM 11011102050. Dan terakhir, saya perkenalkan Muhammad Naufal Behaki dengan NPM 11011102061. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai Undang-Undang Ibu Kota Nusantara dalam perspektif hukum pemerintahan daerah. Mengenai latar belakang pembangunan Ibu Kota Nusantara akan dijelaskan oleh Sarah. Baik, untuk materi yang pertama yaitu latar belakang pembentukan Undang-Undang IKN dan pemindahan Ibu Kota Negara. Sebelum membahas lebih lanjut, tentunya kita harus mengetahui dulu latar belakang dari pembentukan Undang-Undang IKN itu sendiri, serta alasan dari pemindahan Ibu Kota Negara. Yang pertama, pemindahan Ibu Kota Negara bukanlah hal yang baru lagi. Seperti yang kita ketahui, sejak zaman kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, pemindahan ibu kota negara itu sudah sering terjadi dilakukan oleh presiden-presiden terdahulu sebanyak 3 kali. Yang pertama yaitu pada tanggal 4 Januari 1946, ibu kota Indonesia dipindahkan ke daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian pada tanggal 19 Desember 1948, ibu kota Indonesia juga dipindahkan lagi ke Bukit Tinggi, dan yang terakhir pada tanggal 17 Agustus 1950, ibu kota negara Indonesia kembali lagi ke daerah khusus istimewa Jakarta. Kemudian selang beberapa tahun, sebenarnya wacana pemindahan ibu kota negara ini sudah banyak dibicarakan atau digadang-gadangkan oleh para presiden terdahulu. Akan tetapi waktu pada masa periode pemerintahan Presiden SBY digencar-gencarkan lagi, yaitu yang pertama, pembahasan wacana pemindahan ibu kota negara pada Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia atau APSI di Palangkaraya. Pada saat itu Presiden SBY membahas mengenai wacana pemindahan ibu kota di tahun 2007. Kemudian dilanjut pada tahun 2010, Presiden SBY membentuk 3 tim kecil yang bertugas untuk mengkaji ide pemindahan ibu kota negara, yakni yang tim pertama mengenai mempertahankan ibu kota tetap di Jakarta, tapi dengan mengatasi segala permasalahannya. Yang kedua, tim kedua pindah kota namun tetap berada di wilayah Pulau Jawa, dan yang ketiga, tim yang membahas pindah kota di luar Pulau Jawa. Boleh di next. Selang beberapa tahun sejak periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada 16 Agustus 2019, Presiden Jokowi dalam pidatonya menyatakan rencana untuk pemindahan ibu kota negara, serta meminta izin kepada MPR. Rencana pemindahan ini disebut telah melalui kajian dari Bappenas RI. Kemudian Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa pemindahan ibu kota negara bukan hanya sebagai identitas bangsa, melainkan sebagai wujud kemajuan bangsa dan pemerataan keadilan ekonomi serta pembangunan Indonesia. Lokasi yang akan dijadikan ibu kota negara ini juga memang berada di tengah peta Indonesia, yakni di wilayah Pasir Utara dan sebagian Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Seperti yang kita ketahui, Jakarta ini pada saat ini cenderung berada di Indonesia bagian barat, yaitu di Pulau Jawa. Sedangkan untuk rencana ibu kota yang akan dipindahkan pada tahun 2024 itu benar-benar berada di tengah peta Indonesia, karena tujuannya itu untuk pemerataan keadilan ekonomi. Boleh di next. Selang 3 tahun dari pidato Presiden Jokowi, akhirnya pada tanggal 18 Januari 2022 telah disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Berdasarkan penjelasan umum dalam UU IKN ini, disebutkan bahwa salah satu latar belakang penyusunan Undang-Undang IKN dikarenakan tidak ada undang-undang yang secara khusus membahas terkait ibu kota negara di Indonesia. Jika diperhatikan memang benar bahwasanya belum ada undang-undang khusus yang mengatur terkait ibu kota negara, karena selama ini pernyataan Jakarta sebagai ibu kota negara hanya disebutkan secara sepintas seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang pernyataan daerah khusus Ibu Kota Jakarta Raya tetap sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta, kemudian di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang susunan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta, kemudian pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta, hingga terakhir yang kini masih berlaku hingga saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Frasa ibu kota pun hanya disebutkan 2 kali, yakni pada bab 2 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat di pasal 2 yang berbunyi Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Dan pada bab 8A tentang Badan Pemeriksa Keuangan di pasal 23G yang berbunyi Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Boleh di next. Setelah mengetahui latar belakang dari pembentukan Undang-Undang IKN ini, maka kita juga harus mengetahui alasan dari pemindahan ibu kota negara ini sendiri. Yang pertama, mengurangi kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa, sehingga apabila dilakukan pemindahan ibu kota, negara dapat membantu mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa, khususnya di Indonesia Timur. Seperti yang kita tahu juga selama ini Pulau Jawa dinilai terlalu bersifat sentralistik karena berbagai pusat institusi berada di Pulau Jawa. Sedangkan untuk daerah Indonesia Timur itu agak sedikit ketinggalan daripada di Indonesia bagian Barat. Kemudian, Jakarta juga dianggap sudah tidak dapat lagi mengemban peran ibu kota negara karena pertumbuhan penduduknya yang terlalu pesat, sehingga kondisi lingkungan dan kenyamanan hidup mengalami penurunan. Kemudian sering terjadi kemacetan lalu lintas baik di darat, laut, dan udara, serta rawan terjadi banjir yang memungkinkan menenggelamkan kota Jakarta. Untuk masyarakat yang berada di Indonesia bagian timur itu sepertinya lebih banyak pada pindah ke Indonesia Barat, yaitu ke ibu kota Jakarta, karena dianggap sebagai pusat dari kehidupan, sehingga Jakarta itu memiliki jumlah penduduk yang sangat padat dibandingkan dengan wilayahnya yang terbatas. Oleh karena itu, mengapa ibu kota negara Jakarta itu disebut sudah tidak efektif lagi, karena emang penduduknya yang sudah banyak, serta kemampuan lingkungan dalam membantu untuk proses kehidupan masyarakat Jakarta pun sudah tidak layak lagi, karena sekarang pun sudah banyak terjadi bencana alam seperti banjir dan sebagainya. Dan kemudian yang ketiga, pemindahan ibu kota negara dan penyusunan Undang-Undang IKN ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan kawasan perkotaan lainnya di Indonesia. Boleh di next. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya yang berikutnya, kepada Jonathan, dipersilakan. Oke, terima kasih Sarah. Selanjutnya kita membahas mengenai ibu kota negara dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau otonomi daerah. Bisa di next. Oke, pertama kita berbicara mengenai dasar hukumnya. Landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau penyelenggaraan otonomi daerah dalam konstitusi terdapat pada pasal 18, 18A, 18B Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di next. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberi pengertian terkait pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Pengertian pemerintahan daerah terdapat pada pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa pemerintahan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Kemudian pengertian otonomi daerah terdapat pada pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dari kedua pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa berbicara mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah berarti berbicara pula mengenai penyelenggaraan otonomi daerah. Jadi next. Alasan filosofis maupun sosiologis lahirnya otonomi daerah ialah untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, baik dalam hal kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja, infrastruktur, dan lainnya. Mengingat Indonesia pernah menjalankan sistem pemerintahan yang sentralistik sebelumnya. Namun terkait tingkat keefektifan pelayanan pemerintah kepada masyarakat itu perlu diukur melalui kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Bisa di next. Penyelenggaraan pemerintahan daerah, otonomi daerah merupakan suatu akibat hukum dan sistem pemerintahan yang menganut asas desentralisasi. Serta dalam praktiknya berdasarkan undang-undang dan pada tiap pemerintahan di daerah kemudian terbagi menjadi perangkat pemerintahan daerah dan perangkat pemerintah pusat di daerah. Perangkat pemerintah daerah akan melaksanakan urusan-urusan daerah sendiri, serta urusan pelimpahan kewenangan dan sebagainya. Sementara perangkat pemerintah pusat di daerah tetap melaksanakan urusan pemerintah pusat yang tidak diserahkan ke pemerintah daerah, guna urusan-urusan pemerintah dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam rangka penyelenggaraannya. Jadi next. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pemberian otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat melalui antara lain peningkatan pelayanan, pemberdayaan, maupun peran serta masyarakat. Selain itu, pemberian otonomi daerah bertujuan pula untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, serta potensi maupun keanekaragaman daerah. Daerah diberikan kewenangan untuk mengurus serta mengatur seluruh urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat, seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang, termasuk memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran, serta prakarsa, serta pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi next. Nah, selanjutnya bagaimana penyelenggaraan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah atau otonomi daerah dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan daerah, dengan mana seperti yang dijelaskan pada pasal 57 yang menyatakan bahwa penyelenggara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Kepala daerah yang dimaksud yaitu seperti terdapat pada pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Slide selanjutnya. Nah, sementara merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, jenis pemerintahan daerah daripada Ibu Kota Negara bukanlah merupakan provinsi, kabupaten, ataupun kota, serta kepala pemerintah daripada Ibu Kota Negara bukanlah gubernur, bupati, ataupun wali kota, melainkan berjenis badan otorita yang dikepalai oleh kepala otorita. Hal tersebut tentu bertentangan dengan konstitusi, sebab terkait dengan penyelenggaraan daerah atau penyelenggaraan otonomi daerah, merujuk pada pasal 18A ayat 1 dan 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, jenis pemerintahan daerah yang diakui yaitu meliputi provinsi dan kabupaten atau kota yang masing-masing dikepalai oleh gubernur, bupati, dan atau wali kota, dengan mana berarti tidak ada jenis pemerintahan daerah maupun kepala daerah selain yang telah disebutkan. Jadi next. Kemudian, selanjutnya terkait dengan kepala otorita, merujuk pada pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pada intinya dinyatakan bahwa kepala otorita Ibu Kota Negara merupakan kepala pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setara atau setingkat dengan menteri, serta ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Hal ini menimbulkan dua kerancuan, yaitu kepala daerah Ibu Kota Negara atau kepala otorita Ibu Kota Negara berkedudukan setara atau setingkat dengan menteri, dan ditunjuk, ditingkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Jadi selanjutnya. Nah, seharusnya dalam penyelenggaraan pemerintahan atau otonomi daerah, kepala daerah tidaklah berkedudukan setingkat dengan menteri. Sebab menteri itu menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat, dalam hal ini membantu Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Perlu diketahui pula bahwa otorita itu tidak menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan bukanlah merupakan badan hukum, sehingga dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah atau otonomi daerah,
tidak dapat membuat keputusan atau kebijakan bagi kepentingan publik seperti memungut pajak ataupun membuat peraturan yang berdampak secara publik. Yang kedua yaitu merujuk kembali pada pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka seharusnya kepala daerah itu dipilih secara demokratis, dengan mana berarti melibatkan masyarakat melalui pemilihan umum, bukannya ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Selanjutnya. Apabila merujuk pada pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945, dalam penyelenggaraan pemerintahan atau otonomi daerah, provinsi, daerah, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, dengan mana anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. DPRD sendiri merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, serta tugas dan wewenangnya diatur pada pasal 154 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selanjutnya. Akan tetapi, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, maka pemerintahan daerah Ibu Kota Negara kehilangan salah satu unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu DPRD. Hal ini dapat terlihat pada pasal 13 ayat 1 yang pada intinya menyatakan bahwa dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur daerah pemilihan dalam rangka pemilihan umum, Ibu Kota Nusantara atau Ibu Kota Negara itu hanya melaksanakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada pemilihan umum untuk memilih anggota DPRD, dan kata lain tidak adanya unsur DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah atau otonomi daerah Ibu Kota Negara. The next. Nah, mengingat fungsi daripada DPRD seperti yang terdapat pada pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka ketiadaan DPRD berarti bermakna hilangnya pengawasan rakyat terhadap jalannya pemerintahan daerah tersebut, serta tidak terdapat wadah untuk menyalurkan aspirasi rakyat di daerah tersebut. Dan kata lain, tidak terpenuhinya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat, sebab tidak terdapat keterlibatan rakyat di dalamnya. Oke, baik. Materi selanjutnya saya serahkan kepada Pras. Baik, terima kasih Jonathan. Izin melanjutkan kepada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai kontroversi Undang-Undang Ibu Kota Negara dengan Undang-Undang Dasar 1945. Diketahui bahwa di dalam suatu dokumen JR, tim penggugat dari Aliansi Rakyat Gugat Pemindahan Ibu Kota Negara atau biasa disebut dengan argumen, mengatakan bahwa Undang-Undang Ibu Kota Negara ini bertentangan dengan sedikitnya ada 8 pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang seharusnya menjadi falsafah dalam proses penyusunan hukum di negara ini. Dapat kita lihat pasal-pasal tersebut yakini sebagai berikut. Yang pertama, ada pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Yang kedua, pasal 22A Undang-Undang 1945 menyatakan ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Yang ketiga ialah pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya ialah ada pada pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Selanjutnya ialah ada pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya ada pada pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Selanjutnya ada pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Dan yang terakhir ada pada pasal 28I ayat 3
Undang-Undang 1945 menyatakan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Mungkin bisa di next. Baik, berlanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu dilansir di dalam laman berita online, yaitu koransulindo.com, terdapat sebuah informasi bahwa Poros Nasional Kedaulatan Negara atau biasa disebut dengan PNKN melayangkan sebuah gugatan terhadap Undang-Undang Ibu Kota Negara kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam gugatannya, para pemohon meminta MK untuk menyatakan Undang-Undang Ibu Kota Negara tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945. Gugatan uji formil ini mempersoalkan proses pembentukan undang-undangnya. Berbeda dengan uji material, dengan objek pengujian ialah materi muatan undang-undang. Sebagai informasi, gugatan uji formil pernah diajukan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian MK memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat karena dianggap prosedur pembahasannya tak melibatkan partisipasi publik. Salah seorang kuasa hukum pemohon yaitu Victor Santoso menyebutkan, mungkin bisa lanjut, yaitu untuk lebih lanjutnya kurang lebih terdapat 5 poin yang mendasari gugatan uji formil dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara. Untuk mengetahui apa saja 5 poin tersebut, bisa kita ketahui sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan Undang-Undang IKN tidak melalui perencanaan yang berkesinambung. Penggugat menilai rencana Ibu Kota Negara tidak pernah tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional yang tertuang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 dan tidak tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional pada tahun 2015 sampai dengan 2019. IKN mendadak muncul baru dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Namun, meskipun demikian, anggaran IKN tidak pernah ditemukan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2020, 2021, 2022. Berlanjut kepada poin kedua ialah pembentukan Undang-Undang IKN dianggap tidak memperhatikan materi muatan. Materi yang berkaitan dengan IKN diatur dalam Peraturan Pelaksana. Dari 40 pasal Undang-Undang IKN, terdapat 13 perintah pendelegasian kewenangan pengaturan dalam Peraturan Pelaksana. Undang-Undang IKN. Lanjut kepada poin ketiga, yaitu pembentukan Undang-Undang IKN tidak memperhitungkan filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Karena urusan Ibu Kota Negara ada dalam Undang-Undang NRI tahun 1945. Maka setiap kebijakan yang berkaitan dengan IKN mestinya dirumuskan secara komprehensif dan holistik. Keempat, Undang-Undang IKN tidak dibuat karena benar-benar dibutuhkan. Berdasarkan hasil survei dari kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia pada tanggal 19 Desember 2021, sebanyak 61,9% orang tidak setuju bahwa ibu kota dipindahkan. Adapun juga 35,3% responden yang tidak setuju yang menjawab hal tersebut. Sementara itu 18,4% menganggap lokasi yang dipilih kurang strategis dan 10,1% responden menilai fasilitas Jakarta sudah memadai. Kemudian yang terakhir 5,6% responden mengkhawatirkan utang-utang yang akan bertambah jika pemindahan ibu kota benar-benar terjadi. Kemudian berlanjut kepada poin yang terakhir, yaitu yang kelima, ialah pembentukan Undang-Undang IKN minim partisipasi masyarakat. Dari 28 tahapan atau agenda pembahasan rancangan Undang-Undang IKN di DPR, hanya ada 7 agenda yang dokumen dan informasinya dapat diakses. Sedangkan 21 agenda lain informasinya dan dokumennya tidak dapat diakses publik. Baik, yang terakhir ialah pembentukan Undang-Undang IKN yang dibahas sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan 18 Januari 2022 hanya memakan waktu 41 hari saja.
Mungkin cukup sekian dari saya, bisa dilanjutkan kepada rekan kami, dipersilakan. Setelah Undang-Undang Ibu Kota Negara diketok palu, proses pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan segera dimulai. Rencananya Nusantara sebagai Ibu Kota Negara baru akan dimulai digunakan pada tahun 2024 mendatang. Setelah Undang-Undang Ibu Kota Negara disahkan di DPR, proses pemindahan Ibu Kota Negara segera dimulai. Pemerintah akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Sesuai dengan amanat Undang-Undang IKN, pemindahan akan mulai berjalan pada tahun 2024. Nusantara akan menjadi nama ibu kota negara baru. Nantinya wilayah ibu kota negara baru akan dikelola pemerintah setingkat provinsi di daerah seluas lebih dari 256.000 hektar. Untuk mewujudkan ibu kota baru, pemerintah akan segera membentuk badan otorita untuk mengkoordinir pembangunan ibu kota. Selanjutnya, badan otorita yang bertanggung jawab kepada Presiden akan mengkoordinir pemindahan lembaga-lembaga negara ke Nusantara. Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menilai, keberadaan badan otorita ini sangat menentukan keberhasilan pemindahan ibu kota negara ke depan. Pencapaian keberhasilan rencana induk ini akan sangat tergantung kepada dua. Satu, kelembagaannya. Bagaimana lembaga otorita ini mampu bekerja keras, berkomitmen, kemudian juga harus mampu membebaskan kegiatan ini dari segala indikasi korupsi ataupun penyimpangan. Kemudian betul-betul diisi oleh mereka yang profesional, mereka yang siap bertarung, dikaitkan dengan target dalam 2 tahun harus sudah pindah pada tahun 2024. Kemudian yang kedua, terkait perwujudan tersebut, kita perlu memastikan aspek pembiayaannya. Sementara pengamat ekonomi Indef Rizal Taufikur Rahman menyoroti kebutuhan pembiayaan ibu kota baru. Nah, apalagi di tengah pandemi begitu ya. Kita tahun 2020, 2021 yang notabene ekonomi kita juga sedang kondisi yang butuh recovery, dan pembiayaan juga masih banyak menggantungkan pada utang. Ini pun menjadi permasalahan baru, bahkan membebani fiskal kita gitu. Meski belum dipastikan secara rinci, perhitungan awal memperkirakan dibutuhkan dana tidak kurang dari 466 triliun rupiah untuk pembangunan ibu kota baru. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dipilihnya nama Nusantara menjadi nama ibu kota negara baru langsung mendapat respon dari masyarakat. Lalu seperti apa pandangan warga tentang rencana pemindahan ibu kota dan pemilihan nama Nusantara? Berikut liputannya untuk Anda. Kalau saya setuju sih Mbak, kayaknya karena Nusantara ini kan lebih kayaknya biar tidak ada kecemburuan gitu kalau misalnya dikasih nama apa gitu. Kalau Nusantara kan kayaknya lebih Indonesia gitu mungkin Mbak. Kan ada sejarah panjang juga kan Nusantara dari Gajah Mada segala macam gitu sih Mbak. Setuju tidak kalau Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara dan harus pindah ke Kalimantan Timur? Setuju juga Mbak. Soalnya kan macet segala macam, Jakarta udah padat. Kalau mau berangkat kerja aja sekarang udah macet terus. Jadi mending dipindah aja biar terbagi bebannya. Aku sih sebenarnya setuju sih, tapi balik lagi kayak mungkin ada beberapa orang yang masih kontra karena kan itu berkaitan dengan sejarah. Mungkin ada baiknya sih ada nama lainnya gitu, tapi kalaupun itu yang terbaik sih nggak apa-apa, aku setuju aja. Tapi Mbak sendiri setuju tidak kalau Jakarta nanti tidak lagi menjadi ibu kota negara Indonesia? Kalau menurut aku pasti kan udah melewati pertimbangan ya dengan melihat kondisi kota Jakarta yang sekarang. Menurut aku sih lebih baik dipindahkan, ya itu mungkin keputusan yang terbaiknya aja sih. Menurut saya sih sebaiknya namanya itu dipikirkan sesuai dengan nama lokal di sana. Kan di sana ada Kerajaan Kutai Kartanegara ya. Mungkin mendekati nama Kutai atau Kartanegara atau yang lebih lokal lah di sana untuk mencirikan di sana letak ibu kota baru itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Tapi kalau Mas sendiri setuju tidak Jakarta ini tidak menjadi ibu kota negara lagi? Setuju-setuju aja sih. Karena menurut saya Jakarta udah sesek ya.
Baik, terima kasih Pras. Selanjutnya mengenai kontroversi yang muncul dari masyarakat terkait Ibu Kota Nusantara. Boleh di next slide? Kontroversi yang timbul dari masyarakat mengenai pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara yang terletak di Kalimantan Timur itu tidak jauh dari persoalan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah yang terkesan hanya memenuhi ambisi bisnis, semata-mata tanpa memperhatikan kebutuhan dan juga mengabaikan partisipasi publik. Banyak masyarakat yang menilai bahwa payung hukum Ibu Kota Nusantara, yaitu Undang-Undang IKN, tidak mencerminkan perlindungan hukum bagi masyarakat, baik dari aspek ekonomi, sosial budaya, dan juga lingkungan hidup. Boleh di next slide? Permasalahan yang pertama yaitu permasalahan sosial ekonomi. Permasalahan ini muncul dari keresahan masyarakat, keresahan sosial dan ekonomi masyarakat, dan juga permasalahan agraria. Dikarenakan tanah lokasi pembangunan ibu kota baru ini bukanlah merupakan tanah kosong, melainkan tanah yang dimiliki oleh masyarakat setempat, khususnya petani dan juga masyarakat adat. Boleh di next slide? Terdapat kurang lebih 21 komunitas masyarakat adat dengan jumlah kurang lebih 20.000 warga masyarakat adat yang terancam digusur, yang diikuti oleh hilangnya mata pencaharian masyarakat terkait karena pembangunan IKN yang dilakukan di tanahnya. Selain itu, masyarakat menilai bahwa pembangunan IKN ini tidak menyediakan ruang bagi masyarakat miskin untuk melangsungkan hidupnya karena gedung-gedung mewah yang nantinya hanya akan dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas. Hal ini bersifat kontradiktif dengan tujuan pemerataan ekonomi yang dimiliki pemerintah untuk memindahkan ibu kota. Boleh di next slide? Pemerintah dianggap hanya akan memindahkan permasalahan yang ada di ibu kota. Yang ada di ibu kota lama, yaitu DKI Jakarta, ke ibu kota baru dengan mendorong praktik-praktik perampasan tanah atas nama bisnis dan juga pembangunan. Hal ini sejalan dengan logika bahwa masyarakat akan kehilangan sumber mata pencahariannya, yaitu tanah, jika tanah-tanah tersebut digunakan untuk investasi dan bisnis semata. Boleh di next slide? Selanjutnya mengenai konflik agraria. Sebelum Undang-Undang IKN disahkan, terdapat sedikitnya 30 konflik agraria di Kalimantan Timur, serta terdapat ketimpangan dari penguasaan tanah di Kalimantan Timur. Petani-petani di Kalimantan Timur hanya menguasai tanah kurang dari 1 hektar, sedangkan perusahaan pertambangan menguasai 5,2 juta hektar tanah, dan perusahaan kelapa sawit menguasai 1,2 juta hektar tanah. Jika pembangunan IKN akan terus dilanjutkan tanpa menyelesaikan konflik-konflik ini, maka akan berpotensi menimbulkan konflik-konflik baru. Boleh di next slide? Selanjutnya mengenai permasalahan payung hukum Ibu Kota Nusantara, yaitu UU IKN. UU IKN dinilai sangat cepat dan terburu-buru dengan memakan waktu hanya 41-43 hari saja. Realisasi IKN dikebut dari kebijakan dan juga produk hukumnya. Masyarakat menilai bahwa UU IKN sebagai payung hukum dari pemindahan ibu kota ini memiliki berbagai permasalahan hukum, diantaranya permasalahan ketatanegaraan meliputi pemerintahan daerah seperti potensi tumpang tindih kewenangan antara Badan Otorita IKN dan juga pemerintahan daerah. Boleh di next slide? Selain itu, permasalahan hukum lainnya timbul dalam berbagai aspek, seperti permasalahan agraria dan juga hak asasi manusia yang sudah dijelaskan tadi. Dalam Undang-Undang IKN, tidak terdapat pengaturan mengenai perlindungan masyarakat adat sebagai pemegang hak ulayat di lokasi pembangunan IKN. Boleh di next slide? Dan juga kurangnya partisipasi publik juga menjadi bentuk penyelewengan pemerintah dalam rangka pembuatan UU IKN ini. Pembentukan Badan Otorita IKN sebagai tata laksana pemerintahan IKN pun juga dinilai bertentangan dengan konstitusi, khususnya dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai konstruksi pemerintahan daerah. Kepala Badan Otorita IKN ditunjuk langsung oleh Presiden dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode selanjutnya. Selain itu, seharusnya otorita ini memiliki kewenangan untuk pengelolaan kawasan khusus, bukan daerah khusus. Boleh di next slide? Baik, selanjutnya mengenai perbandingan otorita pemerintahan pada Ibu Kota Nusantara dengan Ibu Kota Dunia akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, setelah berbagai latar belakang permasalahan yang ada, kontroversi yang ada sebelumnya, maka gimana sih perbandingan otoritas pemerintahan pada apa yang dituangkan di Undang-Undang Ibu Kota Nusantara dengan Undang-Undang Ibu Kota di dunia. Seperti yang contohnya nih, saya mengambil ada ibu kota Australia yaitu Canberra, ada ibu kota Amerika Serikat yaitu Washington DC, dan yang terakhir ada Kanada, itu Ottawa. Sebelumnya mohon maaf, saya hanya mengambil ketiga negara ini yang bentuk pemerintahannya sangat tidak sama dengan Indonesia karena keterbatasan bahasa. Yang pertama ini ada Australia. Di Australia ini ada namanya Australian Capital Territory Self-Government Act 1988. Meskipun undang-undang ini lama, tapi dia dalam Australia itu tidak ada amandemen yang mengubah tahunnya, jadi hanya mengubah isi saja. Nah, apa sih perbedaannya dengan undang-undang IKN ini? Kalau di Australian Capital Territory Act tahun 88 tuh dalam hal keuangan alokasi dana keuangan itu dari Menteri Keuangan. Ini tuh ada di section 60 yang bunyinya itu Menteri Keuangan dapat atas nama persemakmuran dari uang yang dialokasikan oleh parlemen untuk tujuan tersebut meminjam uang ke wilayah atau otoritas wilayah dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan secara tertulis oleh menteri tersebut. Nah, sementara kalau di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, alokasi dari APBN itu alokasi keuangan itu bersumber dari APBN atau sumber lain. Hal ini itu tercantum di pasal 24 ayat 1 yang berbunyi ayat 1, pendanaan untuk persiapan pembangunan dan pemindahan IKN serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN bersumber dari APBN atau sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang kedua mengenai kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi di Canberra atau di Australian Capital Territory Act itu adalah yang dipegang Australian Capital Territory Executive. Ini sangat berbeda dengan yang dituangkan di UU IKN. Karena eksekutifnya ini berbeda, dia tuh di bidang eksekutif, sementara di otorita itu masih di luar bagian eksekutif, legislatif atau yudikatif. Terus mengenai kewenangan kekuasaan itu di ACT diatur di dalam section 37 sampai 38. Bunyinya itu adalah yang pertama mengatur wilayah sehubungan dengan hal-hal yang ditentukan dalam jadwal 4 mengenai seperti asuransi wilayah, perbankan wilayah, perpajakan, penyediaan kredit, bantuan keuangan pedesaan, industri dan rumah, layanan publik, dan lainnya, masih banyak. Terus yang kedua tuh melaksanakan dan memelihara undang-undang dan undang-undang lebih rendah. Yang ketiga tuh menjalankan kekuasaan lain yang diberikan kepada eksekutif oleh atau berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah atau perjanjian atau pengaturan antara wilayah dan persemakmuran, negara bagian atau wilayah lain. Dan terakhir, melaksanakan hak prerogatif mahkota sejauh itu berhubungan dengan tanggung jawab eksekutif yang disebutkan dalam paragraf A, B, dan C. Terus di pasal 38-nya, suatu hal yang ditentukan dalam jadwal 4 tadi tidak membatasi keumuman dari setiap masalah lain yang ditentukan dalam jadwal tersebut. Nah, ini tuh berarti kewenangan kuasa yang diatur dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara Australia itu cukup banyak dan menyeluruh. Sementara kalau di pasal 12 Undang-Undang IKN itu menyebutkan bahwa otoritas IKN sebagai penyelenggara pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara diberi kewenangan khusus seperti kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudian berusaha, dan pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan pembangunan IKN diatur dalam peraturan pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR. Nah, terus bagaimana dengan pengisian jabatannya? Nah, kalau terkait pengisian jabatan itu diatur yang eksekutif assembly-nya diatur di section 39 ayat 1-nya, yaitu berbunyi anggota pengurus adalah ketua menteri dan menteri lain yang diangkat oleh ketua menteri.
Yang kedua, pelaksanaan kekuasaan eksekutif tidak terpengaruh hanya karena kekosongan atau kekosongan dalam anggota eksekutif. Nah, kalau di Undang-Undang IKN itu disantumin di pasal 9 ayat 1, yaitu bunyinya, otorita IKN dipimpin oleh kepala otorita ibu kota yang dibantu oleh seorang wakil kepala otorita IKN yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Nah, selanjutnya, apa sih inti perbedaan pemerintah daerah di antara keduanya? Well, kalau di Indonesia, kekuasaan terhadap IKN itu dipegang oleh badan pemerintah atau otoritas daerah, seperti yang disebutkan tadi di pasal tadi. Sementara kalau yang di Australia itu kekuasaan dipegang badan legislatif dan eksekutif khusus atau Legislative Assembly atau majelis legislatif dan Executive Assembly atau majelis eksekutif. Hal ini pasti tentunya sangat berbeda karena sangat tidak umum jika kita mendengar kalau suatu daerah dipimpin oleh badan eksekutif dan legislatif. Terus yang kedua tuh di Undang-Undang IKN ini badan otoritas daerah tuh gak ada hak prerogatif. Sementara di Australia ada tuh hak prerogatif bagi si tadi yang Executive Assembly. Ini maksudnya hak prerogatif itu jadi dia tuh punya hak seperti presiden. Haknya itu kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seorang presiden tanpa dicampuri oleh lembaga lainnya. Jadi ini cukup khusus ya. Terus yang terakhir nih, pemangku jabatan setingkat menteri. Tadi yang seperti disebutkan teman-teman saya sebelumnya. Terus kalau di Australia, pemangku jabatan itu berbeda-beda tingkatan. Soalnya kan tadi sudah disebutkan tuh. Kalau yang badan legislatif itu udah pasti dia setingkat sama House of Representatives dan seperti badan parlemen ya. Kalau untuk badan Executive Assembly itu setingkat dengan menteri-menteri. Selanjutnya ada nih Amerika Serikat. Kalau di Amerika Serikat tuh undang-undangnya namanya 2021 District of Columbia Code. Nah, selanjutnya tuh apa sih perbedaannya di OC Code ini dengan Undang-Undang IKN? Pertama, coba kalau kita pegang kuasanya, Washington DC itu dipegang oleh wali kota. Hal ini tuh diatur di Section 1.202.04 yang berbunyi, wali kota berwenang dan diarahkan untuk mendirikan dan mengelola layanan ketenaga kerjaan publik di distrik dan untuk itu dia akan memiliki semua kekuatan yang diperlukan untuk bekerja sama dengan sekretaris negara dengan cara yang sama seperti negara di bawah undang-undang yang ditentukan dalam ayat di bawahnya. Nah, terus kalau kita lihat di Undang-Undang IKN seperti sebelumnya ya, dipimpin oleh otorita ibu kota Nusantara. Terus yang selanjutnya mengenai delegasi kewenangan tuh duanya ada delegasi kewenangan. Kalau di OC Code tuh diatur di Section 1301.03 yang berbunyi intinya tuh wali kota distrik Columbia itu dapat mengalihkan, memaksakan dan menyerahkan sebagian kekuasaan hak dan wewenang yang diberikan kepada inspektur bangunan, inspektur plumbing, inspektur insinyur listrik, oleh hukum apapun, dan wali kota dapat memberi wewenang kepada direktur perusahaan tadi itu untuk mendelegasikan salah satu atas semua wewenang tersebut kepada Chief Engineer District istilahnya of Columbia dan kepada kepala inspeksi District of Columbia dan kepada wakil mereka masing-masing ketika bertindak untuk mereka. Nah, beda banget sama yang ada di Undang-Undang IKN di pasal 12 ayat 3. Kalau kita di situ, di pasal 12 cuma menyebutkan mengenai kewenangan khusus diatur dalam peraturan pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR. Nah, yang ketiga tuh kalau kita melihat kewenangan tambahan atau khusus, lagi-lagi keduanya punya kewenangan tambahan atau khusus. Kalau di OC Code itu, si wali kota ini punya kewenangan dalam penegakan peraturan dalam pembuatan kontrak dan pengadaan. Hal ini itu diatur di Section 1301.02 yang berbunyi, wali kota distrik Columbia berwenang dan diberi wewenang dalam kebijaksanaan untuk menegakkan peraturan yang mewajibkan orang, firma, dan korporasi selain perusahaan otoritas yang terlibat dalam distrik Columbia dalam bisnis perbitaan atau pemasangan gas, atau orang lain untuk memberikan dan tetap berlakukan obligasi yang berjalan ke
negara bagian dengan jaminan perusahaan misalkan oleh Menteri Keuangan. Nah, lagi-lagi di pasal 12 ini ayat 2 nggak terlalu banyak ya ketentuannya, yaitu mengenai kewenangan khusus tadi diatur dalam peraturan pemerintah. Terus yang terakhir itu mengenai pemilihan umum. Pemilihan umum di wilayah otoritas DIOS itu lebih banyak dibanding Undang-Undang IKN. Hal ini tercantum di Section 1001 yang berbunyi di Distrik Columbia pemilih presiden dan wakil presiden Amerika Serikat, delegasi untuk DPR, anggota Dewan Pendidikan Negara Bagian, anggota Dewan Distrik Columbia-nya, Jaksa Agung, wali kota, pejabat partai politik, banyak. Sementara kalau di pasal 13 ayat 1 Undang-Undang itu khusus banget, yaitu dikecualikan dari ketentuan peraturan perundangan yang mengatur daerah pemilihan dalam rangka umum. Ibu kota Nusantara hanya melaksanakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD. Nah, sebenarnya ini berbeda dengan Australia tadi. Ini tuh masih ada agak-agak kesamanya. Nah, makanya timbul pertanyaan, apakah cenderung berbeda atau serupa nih? Pertama, keduanya itu diurus oleh badan pemerintah atau otorita daerah. Tidak seperti Australia tadi yang dipegangi kekuasaannya oleh badan legislatif dan eksekutif. Terus yang kedua, kepala otorita DC berkedudukan setara DPRD. Sementara kepala otorita IKN setara menteri. Nah, ini yang agak aneh sebenarnya karena di UUD wali kota itu berkedudukan setara DPRD. Dan di IKN itu kepala otoritanya setara menteri. Terus yang ketiga tuh badan otorita dapat melakukan delegasi kewenangan. Ini tadi yang di IKN nggak terlalu melihat menyentuhkan dengan komprehensif. Terus yang keempat tuh pelaksanaan pemilu lebih khusus IKN. Tadi sudah disebutkan di OSIKO tuh pemilihannya banyak. Dan yang terakhir tuh pelaksanaan kewenangan otorita DC merujuk konstitusi, sementara IKN tidak. Nah, memang di Undang-Undang IKN itu mencantum mengingat UUD, mempertimbangkan UUD, tapi pelaksanaan otorita daerah itu tidak. Kalau di DC itu si wali kota itu bisa dapat kewenangan tambahan khusus, tapi sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi itu yang sedia yang diatur di OSIKO itu. Nah, terakhir Kanada nih. Kalau di Kanada ada yang namanya National Capital Act. Terus terakhir apa nih bedanya dengan Undang-Undang IKN kalau National Capital Act nih? Kalau dari NCA, keuangannya itu alokasinya dari parlemen. Hal ini diatur di Section 18 yang berbunyi, Komisi dapat membelanjakan untuk tujuan apapun dari undang-undang ini setiap uang yang dialokasikan oleh parlemen untuk penggunaan komisi yang diterima olehnya melalui pelaksanaan operasinya atau diterima olehnya melalui wasiat, sumbangan atau lainnya. Sementara kalau di Undang-Undang IKN tadi sudah disebutkan ya, alokasinya dari APBN atau sumber lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Terus pemegang kuasanya ini berbeda lagi nih, dipegang oleh National Capital Commission. Jadi dia itu semacam badan korporasi yang didirikan khusus badan federal untuk mengatur wilayah si Ottawa ini. Terus tadi ya, kalau untuk Ibu Kota Nusantara diatur oleh otorita. Terus yang ketiga, kewenangan kekuasaan dari National Capital Commission itu diatur di Section 10 ayat 2 yang bunyinya, komisi dapat untuk tujuan ini melakukan yang intinya itu mengatur wilayah secara umum dan kerjasama dengan badan-badan hukum swasta. Sementara lagi-lagi di pasal 12 PKN tidak terlalu mencantumkan ketentuan dengan jelas kewenangannya apa. Terus untuk yang keempat, pengisian jabatan oleh National Capital Commission diatur di Section 3 dari ayat 1 sampai 3 yang bunyinya, pertama, korporasi yang disebut komisi permodalan nasional adalah lanjutan terdiri dari 15 anggota termasuk seorang ketua dan seorang direktur utama. Yang kedua, setiap anggota selain ketua dan kepala pejabat eksekutif diangkat oleh menteri dengan persetujuan
gubernur dalam dewan untuk menjabat selama masa jabatan tidak lebih dari 4 tahun yang akan memastikan sejauh mungkin berakhirnya dalam 1 tahun dari masa jabatan tidak lebih dari 1,5 dari anggota. Yang ketiga, ketua dan kepala pejabat eksekutif masing-masing diangkat oleh gubernur di dewan untuk menjabat selama masa jabatan dianggap tepat oleh gubernur di dewan. Kalau di Undang-Undang IKN itu ada di pasal 9 ayat 1 sampai pasal 10 ayat 2 yang bunyinya di pasal 10 ayat 1 kepala otorita IKN dan wakil kepala otorita IKN sebagaimana dimaksud di pasal 9 memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Terus yang kedua, kepala IKN atau wakil kepala IKN-nya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh presiden. Nah, ini cukup berbeda lagi ya, beda sama tadi Amerika tadi, baik bedanya. Terus inti perbedaan pemerintah daerah di antara kedua itu apa? Kalau di Indonesia, kekuasaan dipegang oleh badan pemerintah otorita daerah. Sementara di Kanada nih, kekuasaan dipegang oleh badan korporasi khusus. Terus yang kedua, pengisian jabatan diangkat oleh presiden. Sementara kalau di Kanada, pengisian jabatan tadi badan korporasinya itu diangkat oleh gubernur, dewan, dan menteri. Nah, ada bedanya nih kalau gubernur dewan tuh dia tuh mengangkatnya yang bagian eksekutif, sementara kalau menteri itu bagian anggotanya tadi. Terus yang terakhir, pemangku jabatan setingkat menteri kalau di Indonesia itu. Sementara kalau di Kanada karena dia beda-beda ya tingkatannya, jadi pemangku jabatan berbeda-beda tingkatannya juga. Jadi sama seperti Australia yang majelis eksekutif setara dengan menteri dan majelis legislatif setara dengan legislatif atau parlemen. Ya, setidaknya itu dia perbandingan dengan beberapa undang-undang ibu kota di negara lainnya. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai Undang-Undang Ibu Kota Nusantara dalam perspektif hukum pemerintahan daerah. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.